Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 3 dengan judul Sleepover. Ketika tubuhnya menggeliat, yang ia rasakan bukan karpet kasar, melainkan sesuatu yang lebih empuk dan hangat. Hal berbeda yang tak semestinya ia rasakan, karena masih ingat sekali di mana sebelumnya ia berbaring. Jemima yang tadinya tidur begitu lelap, segera bangun dan terkejut ketika mendapati diri sudah berada di atas ranjang. Rasanya tak mungkin ia tidur sambil berjalan, kan? Langsung melihat ke sisi lain kasur pertama kali untuk memastikan jika di ranjang queen size ini ia hanya sendiri. Barulah Jemima yang dapat bernapas lega, mengedarkan pandangannya. Di mana orang yang asal tidur di kasurnya tadi? Sudah pulang? Bahkan tanpa diusir, Abiasa pulang sendiri? Itu keajaiban dunia yang patut dicatat di dalam buku atlas. Tersenyum riang, terlihat begitu gembira sampai ia lupa tentang bagaimana bisa tiba-tiba tidur di ranjang. Jemima lalu merangkak untuk mengambil ponselnya yang sejak tadi ada di kasur. Mengintip pukul berapa saat ini, wanita itu terhenyak ketika melihat penunjuk waktu menampilkan angka 0147. Gila, berapa jam dia ketiduran? Jemima berdecak. Dia pasti sangat mengantuk karena alih-alih memanfaatkan hari libur dengan istirahat, ia malah maraton nonton K-drama seolah tak ada hari esok saja. Tapi dipikir-pikir semenjak bekerja, Jemima memang tak seluang itu hingga bisa berleha-leha bersama drama favoritnya. Meletakkan kembali ponselnya, lalu menguap lebar bersama dengan tangan yang terbentang. Jemima tiba-tiba tersentak akan sesuatu. Ia segera turunkan kaki dari ranjang dan melangkah cepat menuju pintu untuk memeriksanya. Karena pasti Abiasa pergi begitu saja tanpa mengunci. Kuncinya bahkan masih tergantung di dalam. Pria itu memang agak kelewatan, ya? Tapi Jemima tak harus heran, karena Abiasa terbiasa meninggalkan otaknya di kantor. Makanya tak pikir panjang saat meninggalkan Jemima di kamar dengan pintu tak terkunci. Saat ada otak juga pria itu masih suka melakukan hal tanpa berpikir dahulu. Jemima lalu berdecak sebal lagi. Tapi dalam kasusnya ini Abiasa agak keterlaluan. Bagaimana kalau ada yang menerobos masuk ke kamar kosnya? Apa salahnya bangunin kalau mau pulang? Dia menggerutu sebelum kemudian diam keheranan. Kok pintunya masih kekunci? Dia memutar pikirannya lagi. Loh, terus keluarnya Gi. Klek, bunyi pintu terbuka. Mengalahkan kecepatan Wonder Woman, kepala Jemima sontak menoleh ke belakang, menuju ke arah kamar mandi yang sejak ia bangun tidur sama sekali tidak mendapat atensinya. Apa yang langsung hadir di pikirannya saat itu, Jemima harap tak terjadi. Menatap horor ke arah pintu kamar mandi yang perlahan terbuka, Jemima yang berdiri di dekat pintu seketika itu mengelus dada ketika mendapati sosok Abiasa muncul tanpa kemeja di badan, pamer perutnya yang rata. Apa yang Jemima pikirkan terjadi? Mengapa harus terjadi? Sudah bangun. Melihatnya, barangkali heran mengapa Jemima berdiri di dekat pintu, alis Abiasa yang berada di balik bingkai kacamata bertaut. Nyenyak sekali kamu tidur. Lalu dagunya bergedik ke arah Jemima yang melongo tak habis pikir. Kamu ngapain? Lelaki ini kenapa masih di sini? Apa yang Abiasa lakukan di kosnya tengah malam begini? Mengapa pria itu malah terlihat begitu tenang, seolah tak bisa membaca situasi jika Jemima adalah wanita lajang yang tak boleh membawa masuk pria ke dalam kamar? Lalu apa itu? Mengapa tubuh Abi basah? Mengapa pula pria itu menggunakan kamar mandinya tanpa izin, dan siapa yang membolehkan pria itu menggunakan handuknya untuk mengeringkan rambut yang bagian depan menjuntai menutupi dahi? Jemima mengerang dalam hati. Dia yakin otak Abiasa sudah tak lagi berfungsi alih-alih ketinggalan di kantor. Mengabaikan pemandangan menggiurkan karena yang tampil di hadapannya adalah Abiasa. Jemima lalu mengepalkan jemarinya dengan perasaan campur aduk. Sudah tak ada lagi ketertarikannya pada pria beralis tebal bak ulat bulu itu. Sudah musnah seiring kebersamaan mereka yang terasa seperti neraka. Kini yang tersisa hanya rasa ingin mengamuk saja jika ia berhadapan dengan Abiasa. Benar, ia akui dulu sempat tertarik. Bayangkan bagaimana jika ia bisa mengambil hati si direktur muda yang berhasil menduduki posisi itu, bukan hanya karena itu adalah perusahaan milik orang tuanya, tapi karena memang kemampuan yang mumpuni. Dulu, melihat penampilan yang seperti ini, Jemima pasti akan menganga dengan liur hampir menetes. Tubuh shirtless Abiasa terlalu menggoda untuk dilewatkan, terlebih ditambah dengan rambut basah yang agak berantakan.
persis seperti pemandangan yang ia lihat ini. Tapi kekaguman itu hanya berlangsung tak lebih dari 1 tahun karena lambat laun. Sikap Abiasa, cara bicara pria itu dan penindasan yang Abiasa lakukan terhadapnya membuat Jemima muak. Apa itu harapan dapat mengambil hati Abiasa? Jemima malah menyesal karena pernah memiliki doa yang seperti itu. "Bapak kenapa masih di sini?" Dia menekan jeritan, menahan diri agar suara tak terdengar sampai keluar. Sungguh, matilah ia jika ada yang tahu ia menyelundupkan seorang pria. Tapi pria ini datang sendiri dan seenaknya menumpang mandi. Langsung menoleh ke jendela, memicu tatapan heran Abiasa. Jemima segera menyibak sedikit tirai untuk mengintip suasana di luar kamarnya. Seperti yang ia lakukan sore tadi, ia melihat apakah ada mata-mata yang sedang mengintai kamarnya. Ngapain sih? Suara yang terlalu dekat. Jemima lagi-lagi berjengit kaget dan barangkali akan serangan jantung jika Abiasa berada di kamar kosnya lebih lama lagi. Berbalik badan, wanita itu dapat biasa yang malah ikutan mengintip. Segera ia tutup tirai rapat-rapat sebelum meletakkan tangan dengan telapak tangan terbuka di depan dada dan mendorong ke depan tanpa menyentuh Abiasa. "Bapak jangan di sini. Kalau dilihat orang gimana?" Abiasa tak mengerti. Memangnya apa sih yang Jemima takuti andai ada orang yang tahu ada lelaki di kamar ini? Mereka akan digrebek dan dinikahkan, begitu? Maka jika memang itu yang akan terjadi, bukan hanya ia dan Jemima saja yang menikah hari ini. Ada banyak pasangan muda-mudi di sini yang ia tahu hanya pacaran tapi sudah tinggal satu kamar. Nggak gimana-gimana. Abiasa tak bisa bersikap tenang begitu. "Muka saya taruh di mana, Bapak?" Di depan lah. Jemima ingin membekap mulut Abiasa yang bersuara terlalu keras, namun tangan hanya menggantung di udara sebelum ia tarik kembali. Apa yang kamu takutkan sebenarnya? Mereka akan berpikir kita ngapa-ngapain. Abiasa menggeleng, membuat konsentrasi Jemima makin pecah, karena semakin dekat jarak di antara mereka. Jemima semakin bisa melihat urat-urat yang menonjol di perut bawah pria itu. Ya ampun, rusak sudah pikiran suci Jemima. "Ya menurut Bapak?" Kalau saya jadi mereka, saya nggak akan berpikir seperti itu. "Ya masalahnya orang-orang tidak memiliki pikiran seperti Bapak." Jemima berjalan dengan hentakan yang kuat menuju ranjang sekaligus berusaha untuk menormalkan hawa panas yang menyerang wajahnya. Mereka berdiri terlalu dekat dan bukan tergiur. Sungguh, hanya saja Jemima masih normal ketika mendapati pria tanpa baju berdiri di hadapannya. Tapi pria itu pakai celana kok. Jadi jangan salah dengan deskripsi yang Jemima jabarkan. Enggak, kalau kamu diva itu mungkin. Baru saja pantat menyium sisi ranjang, Jemima sudah berdiri lagi ketika mendengar kalimat yang diutarakan tanpa nada oleh bibir Abiasa. Orang-orang tak akan berpikiran yang aneh-aneh terhadapnya, karena dengan penampilan yang seperti ini, lemak sana-sini, Abiasa tak mungkin melakukan hal yang tidak-tidak bersamanya. Tapi jika itu diva, mungkin saja. Begitu maksudnya. Atau jika menurut kamus bahasa Abiasa yang sudah Jemima hafal di luar kepala, kira-kira begini ucapan sang atasan, "Kita nggak sepadan untuk dituduh tidur bersama." Menyakitkan. Tapi Jemima seperti sudah terbiasa, jadi tak ada sakit yang ia rasa. Hanya kesal saja. Itu tak mungkin bisa dihindari. "Coba Pak, nyemilin bon cabenya dikurangin." Abiasa yang mengenakan kemeja membuat Jemima bernapas lega, tanpa rasa bersalah melirik pada asistennya itu. Apa yang barusan Jemima katakan? Mencamili bon cabe? Bubuk pedas itu? Kamu tahu saya nggak makan pedas, Mima. Oh ya? Jemima mulai terlihat dingin. Berarti bisa dong kalau ngomong pedesnya dikurangi. Sudah hilang sopan santunnya. Dari sekian banyak tindakan Abiasa yang kelewat batas memperlakukan ia bak sapi perah, hadirnya pria itu di kosnya bahkan sampai melewati tengah malam begini jauh tak bisa mendapatkan toleransi darinya. Memangnya saya ada ngomong apa? Haish, sudahlah. Jemima yang putus asa menghadapi Abiasa, lantas kembali duduk. Enggak, Pak. Saya aja yang terlalu sensitif. Lalu wanita itu terpejam rapat. Pria ini tak mempan jika hanya diusir. Tapi perlu diseret keluar. Benar, seret kill. Tapi kalau dipecat bagaimana? Lah bagus dong. Itu kan mau kamu, Mim. Tapi jika itu terjadi, Jemina bahkan tak punya persiapan. Kalau dipecat, di mana ia akan dapat gaji sebesar ini lagi? Atau jika memang harus menjadi pengangguran, setidaknya Jemima punya seseorang yang bisa memberi ia makan. Ya, suami contohnya. Tapi di mana ia mencari makhluk berpentungan hansip permanen yang mau menikahinya saat ini? Apalagi seseorang yang bisa membuat ia yakin untuk keluar dari pekerjaannya ini. Saya lapar, Mima.
Sedang memikirkan banyak hal, seolah keberadaan Abia tak lagi ada di sekitarnya, Jemima lalu menatap malas pria yang berdiri bersedekap di dekat meja. Masih dengan rambut basah berantakan namun tidak dengan tubuh yang sudah berbaju. Tapi, 3 kancing bagian atas apa perlu dilepas? Ih! Jari Jemima gatal ingin mengancingkannya hingga ke atas bila perlu, ia pakaikan dasi di leher pria itu, dan menggunakannya untuk menyeret Abiasa keluar. Ya makan, Pak. Jemima sudah tak lagi memikirkan tata krama di hadapan atasannya, hanya agar Abiasa paham jika ia sudah begitu muak. Tapi melihat bagaimana santainya pria itu, Jemima yakin jika Abiasa menolak untuk mengerti. Kamu nggak ada makanan. Mau Jemima siapkan juga? Tamu tak ada akhlak ya begini. Ada timun, kalau bapak mau. Abiasa yang baru akan duduk di kursi kerja Jemima, seketika urung menjatuhkan pantatnya ke permukaan kursi karena perhatian segera tersita ke arah asisten pribadinya itu lagi. Pandangannya yang tadi begitu monoton, terlihat sedikit berbeda membuat Jemima bertanya-tanya. Ada yang salah dari yang ia katakan? Timun, Lalu perlahan, seringai pria itu terbit, dan seperti biasa, otak Jemima akan bekerja dengan begitu cepat, membuat wanita itu sontak kibaskan tangan dengan gerak gusar saat paham dengan arti mimik wajah yang Abi buat. Bapak, duh! Ia lalu berdiri. Bapak mikir apa? Gugup seketika melingkupinya dan tatap berbeda yang tak biasanya ia dapati dari Abiasa, membuat wanita itu makin gelisah saja. Entahlah, Abiasa yang perlahan duduk, tak memutuskan tatapan yang menyorot begitu dalam ke arahnya. Saya butuh timun untuk darah tinggi. Jemima lalu menjelaskan hal yang tak perlu, karena semakin meluruskan, maka semakin ia terlihat membenarkan apa yang Abiasa pikirkan. oh, Bibir pria itu membulat dan lihatlah, Abiasa masih meninggalkan kesan tak percaya yang makin membuat Jemima gugup di tempatnya. Kenapa dia harus gugup kalau tak melakukan seperti apa yang Abi pikirkan? tentu memangnya saya mikirin apa selain untuk dimakan. Sepasang alisnya naik bersama dengan kaki kanan yang ditumpukan ke lutut kaki kiri. Jemima kembali duduk, pandangnya meliar tak berani, ia tumpukan pada pandangan dalam Abi. Dia merasa pria itu agak aneh malam ini. Kamu darah tinggi? Iya, Jemima mengurut pelipisnya. Itu karena Anda. Tensinya terus meningkat karena Abi. Hah, menghela napas panjang dan melepaskannya dengan hentakan agak kuat, Jemima memberanikan diri untuk menatap pria yang lebih banyak memasang raut tanpa ekspresi. Bapak nggak niat pulang, Pak. Jemima tampak lelah sekali. Soalnya, Jadi kamu nggak ada makanan selain timun? seolah tak mau mendengarkan ucapan Jemima sampai selesai, Abiasa kembali mengungkit soal makanan, bahkan pria itu menekankan kata timun lagi, yang membuat Jemima menelan salivanya. Wanita itu merasa dicurigai atas hal yang tak pernah ia lakukan. Nggak ada, Pak. Jemima ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya malah suara yang terkesan datar dan tak bertenaga. Lagian kan Bapak yang jenguk, harusnya Bapak yang bawa makanan. Lupakan soal timun, sekarang fokus pada tujuan Abi yang katanya datang menjenguk tapi tak ada buah tangan yang dibawa. Alih-alih beban untuk Jemima. Ya ampun. Ingatkan wanita itu jika ini hampir pukul 2 pagi dan Jemima masih harus menghadapi Abiasa. Soalnya saya bingung harus bawa apa. Jemima menguap lebar, berlagak bosan agar Abiasa berhenti mengatakan apapun. Semua yang keluar dari mulut pria ini pasti mengandung duri. Kalau bawa buah, saya nggak mau nanti kamu sakit perut. Wah, Jemima takjub. Haruskah Jemima umumkan rasa bahagianya ini karena Abiasa tampak begitu peduli? Ya, walau ternyata kamu makan timun. Itu lagi. Bisa tidak sih hal yang berkaitan dengan timun hilang dari memori kepala Abi? Pipi Jemima memerah karena ada fantasi kotor di kepalanya jika Abi yang mengatakan kata timun. Kalau bawa makanan berat, Abiasa menyisir rambut basahnya ke belakang, kembali bersuara yang kian memperbesar resah Jemima. Apalagi gerakan menyisir rambut ke belakang dengan jemari itu membuat Abi berkali lipat lebih tampan. Tapi, tidak. Abi tak setampan itu untuk lulukan hati Jemima kok. Apalagi ia tahu sebentar lagi akan ada kata-kata setajam katana yang keluar dari mulut pria itu. Pasti. nanti kamu nuduh saya lagi kalau timbangan kamu naik. Sial. Kenyataannya memang begitu kan? Semenjak bekerja dengan Abiasa, Jemima jadi banyak makan. Pria yang entah mengapa begitu banyak pemuja, selalu mendapatkan kiriman makanan dari para wanita yang ingin menarik simpati Abiasa. Entah itu orang luar atau orang yang ada di gedung yang sama dengan tempat mereka bekerja.
Dan karena Abiasa enggan memakan itu semua, maka Jemima berkewajiban untuk menghabiskannya. Belum lagi dengan tekanan yang Abiasa beri membuat Jemima mudah stres. Maka untuk meringankan beban, Jemima akan makan. Stres dan makan. Berat badan Jemima jadi tak lagi terkontrol. Dari yang awalnya berat timbangan hanya 48, sekarang sudah mencapai 75. Jemima ingin menangis tiap kali mengingat tubuh yang makin tumbuh ke samping. Untung dia sedikit tinggi. Hanya sedikit. Ya udahlah, Pak. Terserah Bapak. Sekarang saya nggak ada apapun untuk dimakan, jadi Bapak cari aja dulu. Astaga. Suara ketukan pintu yang membuat Jemima langsung terlonjak. Baru juga satu kali ada pria yang tidur di kamar kosnya. Itu juga ia tak terpaksa karena kalah oleh penindasan Abiasa terhadapnya. Masa sudah ada orang yang datang untuk menggerebek dirinya sih? Terlihat panik, berbanding terbalik dengan Abby yang malah berdiri tenang, Jemima langsung berlari cepat untuk menghalangi bosnya saat pria itu malah hendak membuka pintu. Ini orang sudah gila. Bapak mau ngapain? Sembunyi. Bisiknya sebelum menarik Abby yang ia bawa ke kamar mandi, tapi tiba di sana dia menggeleng cepat karena tak yakin itu cukup aman untuk menyembunyikan si pria besar ini. Mima, kamu ngapa? Abi yang hanya menaruh secuil ekspresi bingung di wajahnya diam ketika jari Jemima menempel di mulutnya. Untuk sesaat pandangan Abiasa terpaku ke arah telunjuk panjang itu. Bagaimana jika dia menjilatnya? Kepala pria itu lalu ke samping. Namun sebelum hal yang ia pikirkan terjadi, jemari Jemima sudah berpindah ke bahunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak bisa sembunyi di bawah ranjang dulu? Permisi. Ya ampun, Jemima makin takut mendengar suara dari luar. Itu lagian, siapa sih? Jangan bilang Pak RT. Duh, tidak lucu jika ia digerebek hanya gara-gara Abby kan? Pak, ayo masuk. Abby melepaskan jemari Jemima dari kedua bahunya. Wanita ini menjengkelkan sekali. Kamu kenapa sih? Lalu pria itu berjalan mundur ke arah pintu, membuat Jemima makin panik. Pak, Itu pengantar makanan. Saya yang pesan. Kap? Hah? Bola mata Jemima lalu bergulir ke samping sebelum tubuh sepenuhnya berbalik ke arah pintu. Kamu buat orang menunggu. Kok Abby malah terkesan memarahinya? Memang dia salah kalau bersikap panik? Lagi pula, pria itu tak bilang jika memesan makanan, dan pikirannya tak sampai ke sana karena Abi tadi jelas mencari makanan di tempatnya. Maaf lama, Mas. Ucap Abi setelah pintu terbuka dan benar, yang mengetuk pintu kamar Jemina adalah pengantar makanan. Pesanan atas nama Abiasa ya? Abiasa mengangguk dan mengambil pesanannya. Mengucapkan terima kasih, pria itu kembali masuk dan menutup pintu kamar kos Jemima. Ayo makan. Jemima yang lemas karena berpikir ada yang ingin menggerebek dirinya, lalu duduk berjongkok dengan wajah bersembunyi di dalam telapak tangan. Dia pikir dia mau dikawinkan dengan Abiasa. Ya ampun, itu mimpi buruk. Kenapa kamu? Suara langkah mendekat. Ketika mendongak, tubuh Jemima langsung jatuh ke belakang karena Abiasa berdiri di depannya. Bapak ngagetin. Abiasa menatap lurus pada Jemina yang terus bertingkah aneh sejak tadi. Ayo makan. Ajakan yang kedua. Melihat bingkisan di tangan Abiasa, Jemina lalu menggeleng. Siapa yang nafsu makan di saat begini? Biar bisa beralasan sakit lagi besok. Ya ampun, Jemima lalu berdiri. Saya nggak lapar, Pak. Lagian ini sudah terlalu malam, Bapak. Jemima berjalan menuju pintu dan membukanya. Bapak maaf, tapi saya nggak enak. Saya nggak kepanasan. Jadi nggak perlu dibuka pintunya. Siapa yang buka pintu untuk mendinginkan ruangan? Ya ampun. Setelah ini baru lanjut tidur lagi. Tatapan horor Jemima mengikuti langkah gagak Abi menuju karpet yang wanita itu bentang tadi. Maksudnya Bapak nggak pul? Saya menginap. Sudah terlalu malam untuk pulang. Jemima menggeleng. Bapak biasa pulang jam segini. Jemima ingin hentakkan kakinya bila perlu di wajah Abi yang menatap ia dengan kerjapan lugu. Tapi bukan saya yang nyopir. Maksudnya, kamu mau saya nyopir sendiri ya, dalam keadaan ngantuk. Lalu, kalau saya kecelakaan. Bapak nggak usah mikir kejauhan deh. Kalau gitu, telepon Pak Syam. Abi yang sedang membuka salah satu kantong makanan dari plastik tebal tanpa warna itu berdecak dengan gelengan samar. Jangan suka mengganggu orang, Mima. Ini jam 2 malam. Pak Syam pasti sedang tidur. Dan berhentilah berteriak. Hei! Mulut Jemima terbuka sebelum terkatup lagi dan terbuka lagi, lalu bungkam kembali. Tangisnya ada di ujung tenggorokan namun tak bisa ia lepaskan, ketika tawa juga ingin digaungkan.
Dia ingin menangisi nasibnya yang begitu sial karena bertemu dengan manusia seperti Abi, sekaligus menertawai logika Abi yang nyaris tak ada. Tapi herannya, Jemima tak bisa menentangnya. Ayo makan. Tidak, Jemima ingin keluar saja. Sudah. Dia ikhlaskan kamar kos ini untuk si atasan yang malah makan dengan santai, tanpa lagi menatap Jemima yang kehabisan silabel untuk diucapkan. Berdiri di pintu yang masih terbuka, melihat gelapnya suasana dini hari yang disertai lolongan anjing dan para sekumpulan pria yang duduk tak jauh dari pintu kosnya. Mereka suka berkumpul di sana. Lalu Jemima menatap Abi yang begitu menikmati makanan yang aromanya membelai hidung Jemima. Sekarang aroma itu mulai menjalar masuk, melewati kerongkongan Jemima sebelum menyenggol saraf laparnya. Lambung yang kosong seketika itu berdendang, nyanyikan lagu sumbang berjudul Kelaparan. Sial, sepertinya Jemima memang harus mengisi tenaga terlebih dahulu.